Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Selamat malam seluruh masyarakat Bali yang saya cintai. Pada malam hari ini saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan COVID-19 yang kita hadapi bersama. Yang pertama, saya akan informasikan tentang perkembangan kasusnya. Kemudian yang kedua, saya akan sampaikan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Bali atau pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID ini, serta informasi lain berkaitan dengan pelaksanaan rapid test di Banjar Seroka dan Desa Abuan Bangli. Saya akan mulai dari yang pertama. Hari ini seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, saya melaporkan tentang kasus positif atau kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini ada pertambahan sebanyak 13 orang. Terdiri dari imported case 4 orang dan transmisi lokal 9 orang. Dengan demikian maka jumlah akumulatif yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 235 orang. Sedangkan yang sembuh hari ini dilaporkan sebanyak 8 orang. Dengan demikian maka jumlah akumulatif yang sembuh sampai hari ini menjadi 121 orang atau 51,48% dari total yang positif ya. Untuk yang meninggal, astungkara tidak ada kejadian lagi. Selanjutnya yang masih dalam perawatan itu sebanyak 110 orang ya. Kawan-kawan kita ini dirawat di 11 rumah sakit rujukan dan di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Sekarang sudah ada 3 tempat karantina untuk kawan-kawan kita yang positif tetapi tanpa gejala ya, kita tempatkan, kita rawat di 3 tempat karantina pemerintah Provinsi Bali. Saya tadi melaporkan bahwa jumlah akumulatif yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 235 orang. 235 orang ini terdiri dari 8 orang warga negara asing dan 227 orang warga negara Indonesia. Menurut di mana mereka terinfeksi dapat saya jelaskan, yakni imported case sebanyak 141 orang atau 63,40%. Sedangkan yang terinfeksi dari daerah terjangkit, maksudnya dari daerah di luar Bali, itu sebanyak 20 orang atau 8,51%. Selanjutnya yang terinfeksi melalui transmisi lokal di tengah-tengah masyarakat kita sebanyak 66 orang atau 28,08%. Jadi demikian informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 ini. Selanjutnya yang kedua, saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur Bali telah menetapkan keputusan gubernur untuk memperpanjang status tanggap darurat ya, penanganan COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa keputusan gubernur yang terdahulu menetapkan masa tanggap darurat sampai dengan tanggal 30 April. Oleh karena itu, maka kemarin Bapak Gubernur sudah menandatangani keputusan gubernur tentang perpanjangan masa tanggap darurat wabah penyakit virus corona ini dengan keputusan gubernur nomor 303-G/HK/2020. Jadi masa tanggap darurat diperpanjang dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 30 Mei. Penetapan masa tanggap darurat ini akan mengikuti realitas di lapangan, karena perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat diperpanjang atau juga dapat diperpendek sesuai dengan situasi lapangan yang kita hadapi. Itu informasi kedua yang saya sampaikan. Kemudian informasi ketiga yang saya sampaikan tentang pelaksanaan rapid test di Banjar Seroka dan Desa Abuan Bangli ya.
Pelaksanaan rapid test yang kita lakukan kemarin itu berawal dari adanya kasus transmisi lokal di Banjar Seroka dan Desa Abuan yang terkonfirmasi positif dalam jumlah yang cukup banyak. 3 hari lalu saya laporkan jumlahnya cukup banyak, ada 8 orang. Kemudian saya berkoordinasi langsung di bawah atas perintah Bapak Gubernur, saya berkomunikasi langsung dengan Bupati Bangli untuk melakukan rapid test dan pengambilan spesimen swab kepada masyarakat di sana. Kemarin tim rapid test dari gugus tugas Provinsi Bali bekerja sama dengan gugus tugas Kabupaten Bangli hadir ke Desa Abuan Bangli untuk melakukan rapid test dan pengambilan swab. Untuk yang kemarin telah dilakukan rapid test kepada masyarakat sebanyak 1.210 orang. Dari 1.210 orang ini hasilnya reaktif 443 orang. Dari 443 orang yang reaktif atau positif menurut hasil rapid itu, kita lanjutkan dengan pengambilan spesimen swabnya untuk diuji di laboratorium. Dari 443 itu kemarin telah diambil spesimen swabnya sebanyak 126 orang. Kemudian tadi pagi kita lakukan uji laboratorium di Labkes RSUP Sanglah menggunakan metode PCR, dan tadi sore hasilnya sudah keluar. Astungkare 126 yang kita tes swab itu hasilnya negatif. Hasil ini telah kami sampaikan kepada Bupati Bangli, baru saja saya laporan kepada Bapak Gubernur, saya juga komunikasi dengan Bupati Bangli. Selanjutnya tadi pagi juga dilakukan rapid test lanjutan ya. Jadi tadi juga dilakukan rapid test lanjutan sebanyak 669 orang masyarakat di sana kami lakukan rapid test. Dari 669 orang itu kedapatan reaktif atau positif rapid itu sebanyak 4 orang. Kemudian dilakukan pengambilan swab juga. Swabnya ini akan diuji besok di laboratorium. Tadi tim gugus tugas Provinsi Bali mengambil swab di sana sebanyak 183 orang. Besok kita upayakan bisa diuji laboratorium, meskipun tidak semuanya ya, karena kapasitas lab kita tidak bisa dalam 1 hari menguji sedemikian banyak swab, tentu dilakukan bertahap. Yang tadi 126 sudah kita uji, hasilnya negatif semua. Kemudian tadi pagi sampai jam 4 sore kami mengambil swab sebanyak 183 spesimen. Besok kita uji laboratorium lagi, mudah-mudahan hasilnya negatif. Mengenai di Serokadan kan sempat ada polemik tentang hasil rapid test itu ya. Sikap gugus tugas Provinsi Bali itu begini, rapid test itu adalah screening ya, screening atau pemeriksaan awal ya, yang paling sahih, yang paling valid tentu hasil labnya. Oleh karena itu tidak perlu ada perdebatan tentang rapid test ya, karena rapid test itu hanya screening, pemeriksaan awal. Jadi kalau di sana kedapatan reaktif atau positif, maka dilanjutkan dengan uji laboratorium dengan mengambil spesimen swabnya. Karena itu maka ada hikmah yang sangat baik dari peristiwa rapid test kemarin. Karena dengan demikian maka banyak yang kita ambil swabnya. Jadi karena banyak hasil rapid testnya itu positif, maka sesuai dengan ketentuan kita harus lanjutkan dengan mengambil spesimen untuk diuji laboratorium menggunakan metode PCR. Karena hasilnya banyak yang positif, maka banyak spesimen yang kita ambil, kita uji lab, dan hasilnya baik, negatif semua. Dengan demikian maka lebih memberi ketenangan kepada masyarakat, karena negatif ini adalah negatif hasil lab PCR, bukan lagi negatif rapid ya, iya kan? Jadi lebih memberikan ketenangan kepada masyarakat. Ini sesuatu hal yang baik ya sesungguhnya ya. Kalau tadi kan semuanya sudah keluar negatif, tapi masih ada 183 lagi yang akan uji lab.
Kalau nanti hasilnya positif, maka kita kembali kepada komitmen antara gubernur dengan bupati wali kota. Yang positif akan diambil, dirawat, ditangani oleh pemerintah Provinsi Bali atau gugus tugas Provinsi Bali, sehingga yang positif itu sudah keluar dari desanya, ya kan. Nah, berarti yang di sana kan yang negatif. Kalau negatif, maka Pak Bupati sudah menetapkan kebijakan melakukan isolasi di desa Abuan itu, yaitu kebijakan Bupati. Kewenangannya kewenangan Bupati. Nanti kalau ada yang kedapatan positif swab, itu akan kami ambil. Tentu menjadi tugas provinsi untuk merawatnya sampai sembuh. Ya. Jadi itu yang dapat saya laporkan tentang Sorokadan. Kemudian tentang hal yang sama di Desa Padangkerte Karangasem, karena laporan 2 hari yang lalu kan saya laporkan ada transmisi lokal sebanyak 4 orang, maka saya komunikasi dengan Wakil Bupati Bangli, dengan pejabat, saya ulangi, Wakil Bupati Karangasem dan juga pejabat Sekda Kabupaten Karangasem untuk melakukan rapid test di Banjar Kaleran di Padangkerte Karangasem. Telah dilakukan rapid test kemarin sebanyak 181 orang, kedapatan reaktif atau positif 12 orang. Dari 12 orang ini kebetulan 1 adalah anak balita berusia 4 tahun. Swabnya sudah kita ambil dan hasil swabnya tadi sudah keluar, dinyatakan negatif. Sementara 11 orang lagi hasil swabnya belum keluar, tetapi 11 orang ini sudah berada di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Karangasem juga telah menetapkan kebijakan melakukan isolasi terhadap Banjar Kaleran Desa Padangkerte ini. Jadi anggota warganya 181 orang, mulai kemarin sore telah diisolasi. Oleh karena itu maka kebutuhan sembakonya dipenuhi oleh gugus tugas Kabupaten Karangasem. Nah, demikian yang dapat saya laporkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.